Dan kelak bumi ini akan memuntahkan yang ada di dalam perut bumi. Memuntahkan manusia-manusia yang hilang. Yang telah menjadi tanah. Untuk dibangkitkan. Agar mendapatkan balasan atas apa yang dia amalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Beliau mengatakan taqiul ardu aflada kabidiha. Bumi itu akan memuntahkan buah hatinya. Apa yang ada di dalam bumi akan dimuntahkan oleh bumi. Amthal al-ustuwan min adh-dhahabi wal fiddah. Bumi itu akan memuntahkan seperti tiang-tiang ini. Antum lihat tiang ini jamaah, emas dan perak. Bayangin ya, orang itu berebut emas 10 kilo. 20 kilo. Kelak bumi itu akan memuntahkan seperti tiang-tiang ini. Dimuntahkan. Orang melihat. Itu berceceran emas dan perak. Yang untuk jadi orang kaya kita melihat sebagian manusia berangkat. Menuju ke pedalaman hutan. Tatkala dia mendengar ada sungai yang pasirnya mengandung emas. Kita melihat bagaimana Freeport yang sampai hari ini dikeruk emasnya. Nanti di jalanan. Di mana-mana bumi itu akan memuntahkan emas itu. Emas kelondongan. Bukan 5 kilo, bukan 10 kilo. Kata Nabi SAW, fayaji'ul qatil. Seorang pembunuh datang melihat itu emas. Lalu dia mengatakan, fi hadza qataltu. Gara-gara ini aku membunuh. Wallahi jamaah kita melihat pembunuhan. Gara-gara sepeda motor. Begal-begal. Dia ambil sepeda motor. Dia jual berapa jamaah? 2 juta? 3 juta? Berapa juta jamaah? Siapa yang jadi penadah di sini? Siapa yang pernah beli motor STNK-an? Nggak pakai BPKB? Nah, tergantung motornya. Masya Allah. Iya. Gara-gara 1,5 juta, gara-gara 2 juta dia membunuh jamaah. Ada yang membunuh gara-gara kalung emas. Kalung emas yang berapa gram? Ini orang tatkala melihat gelondongan emas seperti itu, dia mengatakan fi hadza qataltu. Gara-gara ini aku membunuh. Wa yaji'ul qati, dan datang orang yang memutuskan silaturahim. Dia enggak mau kenal sama pamannya. Dia nggak mau kenal sama adiknya, sama kakaknya. Dia datang kepada emas dan perak itu sambil mengatakan, fi hadza qatta'tu rahimi. Gara-gara ini aku memutuskan rahimku. Wa yaji'us sariq. Pencuri juga datang. Melihat gelondongan emas itu. Sambil mengatakan, fi hadza quti'at yadi. Gara-gara ini tanganku dipotong. Thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Semuanya meninggalkan itu emas gelondongan. Itu perak gelondongan. Tidak ada yang ngambil sedikit. Ahibati fillah. Ana ingin mengingatkan hakikat dunia ini. Ya, yang sekarang kita sibuk mengumpulkan harta. Kita ingin lebih kaya. Kita ingin bersaing dengan kawan kita. Lihat HP kawannya, iPhone 17. Belum keluar. Ngikutin juga antum, insyaallah. Antum bisa ngelihat iPhone itu dari berapa jamaah? Dari iPhone berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Apakah kalau sampai 15 orang berhenti? Nggak berhenti. Ya, orang akan terus terobsesi lebih. Lau utiya ibnu Adam, kalau anak Adam itu dikasih satu lembah isinya emas. Stadion, ada stadion di Solo. Oh alhamdulillah gitu kan. Nah kalau antum punya full stadion itu emas, cukup. Alhamdulillah yakfi, sudah anak nggak kepingin lagi. Bohong. Antum bisa melihat orang-orang yang hartanya sudah 100 triliun. Berhenti? Sudah 1000 triliun. Dikatakan nih orang terkaya dunia nih. Hartanya 3000 triliun. Berhenti? Gak berhenti. Tidak ada yang membuat orang puas itu kecuali tanah. Maka sebagian kita ya terlena mengumpulkan harta. Seperti tadi yang dibacakan oleh Imam, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addada. Yang kerjanya menumpuk dan menghitung-hitung harta. Antum jangan suka menghitung isi ATM antum. Sedikit-sedikit ngelihat di handphone ada berapa duitnya. Jangan. Kalau antum perlu, antum baru lihat. Supaya kita tidak menjadi orang yang menghitung harta. Yahsabu annama lahu akhlada. Mengira bahwa hartanya akan membuat dia kekal. Tatkala dia menjadi orang terkaya, umurnya akan jadi 200 tahun. Ada orang 200 tahun umurnya. Antum bisa lihat. Siapa yang punya Apple yang mati? Steve Jobs. Nah. Baik. Kita lihat ada orang yang terus menghitung hartanya. Dia berpikir hartanya akan membuat dia kekal dan abadi. Enggak ada. Satu persatu. Orang-orang yang berkuasa. Di mana Bapak Soeharto? Siapa yang pernah ketemu Pak Harto? Ada sudah. Meninggal dunia. Sebelumnya Bung Karno mati. Setelahnya tinggal menunggu giliran. Kita pun akan meninggal dunia. Tapi dunia ini kata Nabi SAW, hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Manis hijau jemaah. Orang itu senang melihat yang hijau-hijau. Rasanya enak. Itu dunia. Yang membuat kita terlena. Yang kadangkala membuat sebagian manusia azan Jumat dikumandangkan dia belum sampai masjid. Kita melihat sebagian saudara kita. Khutbah kedua baru sampai masjid. Dan gak mau duduk dia jamaah. Dia berdiri. Kayak serius ngeliatin imamnya. Supaya imamnya cepat selesai khutbahnya. Sudah berdiri. Menjadi orang yang terakhir ke masjid. Dan pertama pulang. Itu terjadi. Adzan dikumandangkan, sebagian sibuk dengan jual belinya, dengan perniagaannya. Padahal Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau dengar panggilan itu, segera tinggalkan perniagaan. Ya, tapi orang terlena dengan dunia. Kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya.
Jangan kalian itu terpedaya dengan dunia. Jangan. Kita ini berada di tempat yang terlaknat. Kita berada di tempat yang terkutuk. Kita tahu bahwasanya Allah Jalla Jalaluh tatkala menciptakan ayahanda kita bukan diletakkan di bumi. Diletakkan di surga. Gara-gara satu dosa dihukum. Diletakkan di tempat pengasingan. Tapi kita dikasih tahu rute untuk kembali ke surga. Maka jangan tertipu dengan dunia. Semua yang antum pegang, apa saja, akan rusak. Akan fana. Maka jangan bangga tatkala antum memiliki mobil yang mewah. Motor yang mewah, uang yang banyak, semuanya akan hancur. Dan kita telah melihat orang-orang yang punya rumah mewah dikeluarkan dari rumahnya. Ditempatin oleh anaknya. Nanti anaknya akan dikeluarkan oleh anaknya. Karena memang kita berada di tempat yang terkutuk. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk. Yang di dalamnya itu semua terkutuk. Illa zikrullah. Kecuali ingat sama Allah. Wa mawala dan segala ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Wa alimun au muta'allim. Dan orang yang berilmu. Yang faham hakikat dunia. Yang tahu dengan jalan menuju akhirat. Au muta'allim. Atau orang-orang yang belajar. Dia tidak terlaknat. Maka hari ini kita berada di tempat yang tidak terlaknat jamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai kita semuanya.